Meski Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia telah melakukan strategi untuk stabilisasi dan penguatan rupiah, namun rupiah terus berulang rontok ke level terlemah sepanjang sejarah. Konflik di Timur Tengah yang belum mereda memperbesar kekhawatiran pasar terhadap lonjakan inflasi global dan potensi suku bunga tinggi bertahan lebih lama di Amerika Serikat. Pada Selasa pekan ini, rupiah baik dari Register Bank Indonesia maupun di pasar menembus angka psikologis 17.500-an per dolar Amerika Serikat. Tekanan eksternal diduga masih menjadi pemicu pelemahan mata uang di pasar negara berkembang, termasuk rupiah. Konflik di Timur Tengah yang belum mereda memperbesar kekhawatiran pasar terhadap lonjakan inflasi global dan potensi suku bunga tinggi bertahan lebih lama di Amerika Serikat. Sementara dari dalam negeri, sejumlah ekonom menilai pasar menyoroti meningkatnya tekanan terutama kondisi fiskal, likuiditas, dan ketidakpastian arah kebijakan pemerintah. Untuk menstabilkan rupiah, pemerintah akan mengaktifkan dana stabilisasi obligasi. Kita akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market. Bantunya gimana Pak? Itu yang disebut bond stabilization fund kan. Tapi belum fund semuanya kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Besok mulai jalan. Global, terutama konflik Timur Tengah yang mengakibatkan naiknya harga minyak. Ketika global ini juga karena kecenderungan meningkatnya suku bunga di Amerika Serikat. Faktor global, dinamika global ini yang membuat mayoritas mata uang di dunia itu juga melemah. Kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Dari situs valuasi jumlah bank besar di Indonesia, terpantau nilai jual rupiah fisik yang tinggi alias mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan 13 Mei 2026. Kurs Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia menunjukkan angka jual tertinggi di level 17.630 per dolar. Sementara angka beli BRI di 17.398 dan Mandiri serta BNI 17.330 rupiah. Sementara Bank Sentral Asia menawarkan nilai jual rupiah fisik di 17.590 per dolar Amerika Serikat dan beli di 17.390 rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, rupiah terus melemah, sempat menembus 17.500 per dolar Amerika Serikat. Apa dampak langsungnya bagi masyarakat? Berikut cuplikan pernyataan ekonom dan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Ya, yang pertama tidak perlu panik ya, terutama kan yang sering terjadi ketika melemah itu orang borong dolar ya. Nah itu malah membuat rupiah semakin melemah karena khawatir nanti dolar akan semakin mahal. Kalau yang punya kepentingan sih sebetulnya artinya gini, misalkan memang mau sekolah di luar negeri, mau ada kepentingan berobat ke luar negeri itu memang membutuhkan dolar. Ini juga mau naik haji dan sebagainya. Nah tapi ada pihak-pihak yang karena takut ini akan makin melemah lagi dan mau mengambil keuntungan itu bisa membeli dolar juga untuk harapannya nanti rupiah lebih melemah lagi. Nah itu yang harus diminimalisir sih sebetulnya. Jadi itu yang harus diantisipasi juga sih, panik buying dari pembelian dolar yang nanti akan makin menyebabkan rupiah ini semakin melemah seperti itu. Itu yang perlu diantisipasi. Ya, Tadi kan sudah disebutkan ya, imported inflation artinya inflasi yang akan dirasakan oleh masyarakat. Kan gini, berapa persen komponen dari produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat tuh kan impor. Nah, dalam 1 bulan 2 bulan biasanya belum terasa kenaikannya. Biasanya ada lag ya, sekitar 2 bulan 3 bulan karena perusahaan biasanya menahan menggunakan kontrak lama di kontrak baru nanti dengan rupiah yang kurs yang terbaru seperti itu. Nah, itu juga kemudian nanti akan mempengaruhi ke harga-harga. Jadi yang ditakutkan itu harga-harga yang memang bahan bakunya masih impor itu tentunya akan mengalami kenaikan kan, karena ini bersamaan juga dengan BBM yang memang sebagai komponen biaya transportasi juga. Jadi sudah BBM-nya naik yang non subsidi maksudnya ya, di aftur dan lain sebagainya, terus ditambah dengan adanya kurs. Nah jadi kan ada double nih, yang dikhawatirkan itu tentunya kepada kenaikan biaya produksi dan nanti kenaikan kepada harga barang yang ditanggung oleh konsumen. Sederhananya seperti itu. Dan kemudian kalau perusahaan-perusahaan misalkan punya hutang dalam
dalam dolar, otomatis depresiasi ini akan menyebabkan nilai rupiah yang harus dikeluarkan kan lebih banyak seperti itu. Jadi kalau mereka tidak melakukan hedging ya, tidak mengamankan gitu, nah itu kan mereka akan bayar lebih mahal. Jadi bisa menaikkan itu nilai utang yang harus dibayar apabila punya utang dalam dolar atau kewajiban dalam dolar. Kita ke sorotan lain.